Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Tentu saya ucapkan selamat ya buat sahabat-sahabat trading analisa yang sudah berhasil profit ya, yang belum profit ya, mudah-mudahan untuk minggu ke depan tentu bisa profit. Oke, di sini kita bahas ya di trading analisa. Ingat, di trading analisa itu selalu membahas tentang fair di goal ya. Jadi untuk menggunakan analisa yang trading analisa gunakan di pair lain itu wajib di backtest terlebih dahulu, karena trading analisa di sini hanya menggunakan di fair goal ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya memperlihatkan ya, di sini di time frame weekly ya, di time frame weekly ini di sini ada sebuah penurunan ya. Di sini ada sebuah penurunan dengan membentuk sebuah korektif ya, bisa dikatakan seperti itu, atau saya biasanya mengatakan ini konsolidasi penurunan ya. Bisa saja nanti market setelah melakukan seperti ini ya, dia akan melanjutkan kenaikan setelah nanti dia sampai di level-level yang kiranya memiliki pantulan untuk melakukan kenaikan ya. Tapi ini time frame weekly ya. Jika kita melihat di struktur marketnya ya, bisa saja ini bertindak sebagai inducement ya, kemudian dia mengambil sebuah area order block di area-area sini ya. Tapi ini weekly ya, jadi jangka panjang ya. Bisa saja nanti market mengambil sebuah order block di area-area sini, bisa yang ekstrim ya, atau di bawah dari swing low yang ini ya, bisa saja di bawah swing low yang ini. Karena jika kita ukur pakai Fibo, jika kita menggunakan analisa dari SMC ya, dari metode SMC itu sekarang market sudah masuk di level 50 ya, di level 50. Jadi sudah masuk equilibrium ya. Jadi di sini nanti bisa saja di area sini market akan melanjutkan kenaikan ya. Jadi seperti itu analisa saya jika kita mengacu di time frame weekly. Oke, kita tidak usah terlalu besar untuk time frame ya. Di sini coba kita lihat atau kita analisa mulai dari awal ya. Kita lihat analisa di time frame daily terlebih dahulu ya. Di video sebelumnya juga sudah saya katakan, di sini ada sebuah reject yang menahan harga di garis trendline ini ya. Nah, di sini market hampir mendekati level 261 ya. Di sini market hampir mendekati level 261 ya. Oke, sebentar ya. Di sini akan saya hapus sebagian ya. Ini akan saya hapus yang sudah tidak direspon ya. Di sini yang masih belum direspon. Jadi di sini intinya market itu hampir mendekati level 261 ya. Ini adalah level yang wajib kita pantau nanti ya. Di area ini wajib kita pantau nanti apakah ada indikasi-indikasi pembalikan ya. Maka di area-area level 261 ini wajib kita untuk pantau. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini market belum sampai di level 261 ya. Kenapa saya pakai setup itu di sini ya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jika saya memakai setup di sini, alasan saya karena ini adalah swing tertingginya ya. Kita bisa mengukur di swing di bawah ya, bisa saja, tapi gunakan yang ini ya, yang ini. Jadi bukan yang ini, tapi digunakan yang ini. Jadi seperti itu. Misal ini ya, misal di sini ada ini saya kasih garis trendline nih, garis horizontal ya. Ini adalah setup CB1 sell ya. Jadi kita bisa mengukur di area-area situ ya. Ini candle yang mampu break ya. Ini sudah mampu break. Nah, jika kita lihat di sini market sudah sampai di level 261-nya. Tapi ingat, di sini masih ada level 21 yang hampir sejajar ya. Di sini acuan utamanya berada di swing teratas tadi, kita mengukur pakai Fibo. Nah, disinilah acuan kita untuk memantau market nanti ya. Di level-level ini kita akan
memantau market apakah nanti di time frame kecilnya itu ada setup pembalikan ya. Jadi seperti itu. Di sini sudah saya kasih garis-garis horizontal ya. Oke, di sini kemarin juga saya ada order di situ dan saya share di grup. Itu juga ada sahabat-sahabat trading analisa di sana, ada yang dapat profit juga ya. Dan di sini market masih berlanjut melakukan penurunan. Jadi di sini market masih berlanjut melakukan penurunan. Nah, ini adalah garis biru tadi yang kita kasih di level 261 di time frame daily tadi ya. Jika nanti sudah masuk area ini ya, setidaknya kita sudah siap-siap untuk memantau market ya. Di sini jika kita lihat ini juga terbentuk sebuah setup CP1 sell ya, formasi CP1 sell. Meskipun ini bukan di swing teratas dari time frame 4, kita bisa saja mengukur ya, tapi ini bukan patokan ya. Ini hanya untuk referensi saja yang ini ya. Yang patokan tetap di swing high tertingginya ya. Nah, di sini level 161 berada di situ ya, di take profit pertama open posisi ini ya, di take profit berikutnya ya. Kemarin ada take profit di sini dan ini take profit berikutnya ya. Jadi area-area inilah nanti yang wajib kita pantau. Bisa saja di area sini market nanti akan ada koreksi kenaikan ya. Jika ini nanti mampu di break, maka justru market akan ada indikasi untuk melakukan kenaikan ya. Tapi jika swing ini nanti belum mampu di break dengan body, maka indikasinya masih tetap akan melakukan penurunan ya. Jadi seperti itu analisa saya. Oke. Jadi penjelasannya sekarang market sedang melakukan penurunan yang sangat impulsif, dan di fundamental juga tadi saya sedikit mengintip ya, untuk penurunan kemungkinan itu sampai hari Rabu ya. Di hari Rabu ya, di hari Rabu nanti malam Kamisnya kita sudah bisa memantau market untuk menganalisa apakah market nanti ada indikasi kenaikan ya. Jadi seperti itu. Menurut saya ini nanti sampai di hari Rabu market akan melakukan penurunan ya. Oke. Itu jika saya tadi mengintip di fundamental ya. Tentu di hari Senin ya, di hari Senin kita analisa. Ini saya hilangkan dulu ya supaya tidak mengganggu sahabat-sahabat trading analisa. Oke. Di sini ini juga saya sembunyikan dulu ya. Nah, kita bisa analisa untuk hari Senin ya. Kita analisa untuk hari Senin. Di sini jika kita lihat ya, ini adalah setup CP1 tadi. Ini bisa menjadi area-area entry kita ya. Selain ini base supply-nya atau ID-nya untuk kita pantau, yaitu melakukan open posisi sell-nya ya. Bisa saja market dia retest lalu melanjutkan lagi melakukan penurunan. Di time frame kecil itu pasti ada gelombang-gelombangnya ya. Tidak mungkin market itu akan terus melakukan kenaikan tanpa ada koreksi-koreksi kecil ya, seperti yang semalam. Yang semalam itu ada koreksi kenaikan ya. Di sini mengambil inducement sedikit ya, lalu dia melakukan penurunan ya, karena ini adalah drop ya, base drop, maka area base-nya inilah adalah area-area entry kita ya. Jadi di metode SND dan SNR ya, kita menggunakan metode itu untuk area-area entry, bahkan bisa digunakan untuk area take profitnya ya. Jadi seperti itu. Jika tren besar, misal ini ya, di tren besar itu melakukan penurunan ya, di tren besar ini melakukan penurunan, maka base di H4 yang biasa kita gunakan SOP-nya ya, kita marking base H4, SNR H1 dan SND N30 ya. Itu jika trennya melakukan penurunan, tentu base supply-nya ya di time frame H4 itu sebagai area entry ya, dan di base demand-nya di sebelah kirinya ya, itu area take profit kita. Jadi kita tidak melawan arah tren. Jadi seperti itu. Kita lebih memilih untuk mengambil posisi sell-nya saja.
jika trennya turun ya. Begitu juga sebaliknya, jika trennya naik ya, misal ya trennya naik seperti ini yang kemarin ya. Jika trennya naik seperti ini ya, kita bisa mengambil demand-demandnya untuk open posisi B-nya. Tapi untuk supply-nya di sini adalah area take profit-nya ya. Jadi seperti itu. Jika market di sini ada indikasi pembalikan harga atau indikasi kenaikan. Jadi setelah kita menemukan area-area yang sudah siap untuk dipantau, misal ya, ini saya gambarkan sedikit di time frame H4 ya. Jika saya lihat di sini, coba ini di time frame H4 ya. Nah, ini adalah swing low terendah ya, swing low terendah. Maka di sini setup yang terbentuk adalah setup dominan break B ya. Di sini terbentuk setup dominan break B. Kita bisa ukur pakai Fibo. Ini yang mampu break ya. Aduh, salah saya ya tadi. Sebentar. Nah, kita bisa mengukur pakai Fibo. Ini candle yang mampu break, kita kasih di level 100 ya. Kita ukur sampai di ujung shadow terbawahnya ya. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa melihat level-level Fibo ini ya. Di sini market sudah sampai di level maksimalnya Fibo ya. Di sini market sudah sampai di level maksimalnya Fibo. Maka di level-level inilah kita wajib memantau ya. Yang pertama kita pantau di level-level 261 ini ya. Kedua kita pantau di level-level 423 ya. Di sini market ternyata merespon di level-level tersebut. Bahkan di level tersebut ini market membentuk sebuah setup pembalikan sell. Ini adalah CB1 sell ya. Jadi di level-level Fibo ini kita wajib memantaunya ya. Di level-level Fibo ini kita wajib untuk memantaunya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita pantau di level-level ini ya, sekarang sudah misal ini ya, sudah mendekati level 423 ya. Market sampai di sini. Ini market sudah mendekati level 423 ya. Kita pantau di sebelah level 423 ini, kita lihat SND-nya atau base supply-nya ya. Kita lihat SND-nya atau base supply-nya. Nah, di sini jika kita ukur, ini adalah area yang terdekat dari 423 ya, yang terdekat dari level 423. Jadi kita bisa ukur seperti ini. Ini supply ya. Ini base supply-nya, kita bisa ukur seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat di area-area situ, apakah setelah menyentuh area ini market akan membentuk sebuah setup ya. Karena ini level maksimal dari Fibo, apakah ini akan membentuk setup? Dan di sini dijawab ya, membentuk setup. Maka dari itu di sini market merespon ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah market merespon di sini ya, kita juga bisa mengukur pakai Fibo setup ini ya. Misal seperti ini. Ini CB1 sell ya, kita ukur. Nah, setelah itu kita lihat ya, kita lihat level-levelnya. Nah, di sini level 161 sudah dicapai ya, bahkan mampu di break. Kemudian kita bisa kasih garis horizontal ya di level-level 261 seperti ini ya. Kita lihat dan kita pantau market ya. Nah, setelah kita pantau market di sini sudah sampai di level 261 ya, tapi di sini justru level 261 dibentuk dengan candle bearish yang sangat panjang dan besar ya. Jika saya lihat di sini coba ya, sejajar ya. Ini malah membuat sebuah candle bearish yang sangat besar. Ini indikasinya justru akan ditembus ya. Nah, di sini dia menembus level 261 baru melakukan kenaikan ya. Tapi area-area ini juga wajib kita pantau. Nah, di sini kemarin ya, ini di area-area sini itu ini adalah base demand-nya yang sempat kita marking di video terdahulu ya, kalau tidak salah itu di area base demand ini area tunggu kita untuk open posisi B ya. Kenapa? Karena sudah melewati dari level 261 ya. Bisa saja market itu sampai di level 423 ya. Tapi ternyata di sini belum sampai, market sudah merespon di area base demand ini ya. Di sini market sudah merespon. Jadi Fibo itu untuk analisa kita seberapa jauh market akan melakukan penurunan ataupun
melakukan kenaikan, bahkan bisa untuk kita mengukur sebagai koreksinya ya. Misal seperti ini, karena ini trennya turun ya, misal ini ya, karena ini trennya turun dan di sini terbentuk setup dominan break band ya, di sini terbentuk setup dominan break band, maka kita bisa ukur. Jadi koreksinya kita bisa tahu sampai mana. Biasanya koreksinya itu tidak terlalu jauh. Biasanya dia hanya sampai di level 161 ya. Coba kita lihat di sini. Kita panjangkan. Nah, di level 261 inilah area entry kita untuk melakukan open posisi sell untuk mengikuti atau melanjutkan setup yang tadi ya, yang di ujung swing high tadi. Nah, jadi kita bisa entry di level ini, kita bisa mengukur atau setidaknya kita memiliki acuan koreksinya sampai di level 161 ya. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Jika belum paham bisa tanya di kolom komentar, insya Allah nanti juga akan saya jawab ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini market sangat impulsif melakukan penurunan ya. Jadi analisa saya untuk sementara market masih melakukan impulsif penurunan ya. Bisa saja ini nanti dia koreksi ya, bisa saja nanti dia koreksi sampai di level-level sini, kemudian akan melanjutkan penurunan ya sampai di hari Rabu kalau fundamentalnya itu nanti betul ya. Jadi kita menunggu di level-level 261 yang sudah kita ukur tadi ya. Kita bisa mengukur di area sini adalah area-area kita untuk memantau market nanti apakah akan ada setup pembalikan ya. Tapi ingat, ini sangat-sangat impulsif melakukan penurunan. Jadi bisa saja nanti market hanya koreksinya itu hanya mengambil inducement atau supply di sini ya. Dia mampu mengambilnya lalu melanjutkan penurunan jika kita mengacu pada SMC seperti itu ya. Tapi setidaknya di time frame H4 ini jika melakukan kenaikan sampai di dia mampu break ini sudah cukup bagus ya. Bahkan ini jika mampu break sebenarnya ini adalah sinyal-sinyal kenaikan ya, karena dia membuat minor chop tapi masih lemah ya. Tapi ini time frame H4 bisa saja market merespon sinyal lemah lalu melanjutkan kenaikan setelah market nanti menyentuh di level 261 ini ya. Jadi seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Dari saya selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Tentu saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.